Dr. Andi Malarangeng, sebenarnya saya itu ingin sekali banyak tanya tentang Indonesia, tetapi acara kita hari ini bukan tentang Indonesia, tapi tentang satu makhluk yang namanya Donald Trump itu ya. Apa sih sebenarnya Pak? Anda kan lama di Amerika Serikat dan Anda pelajari juga ya. Siapa sih sebetulnya Donald Trump? Kok sampai demikian kontroversialnya gitu? Yang suka sama dia, sukanya ampun-ampun. Tapi yang benci juga benci. Betul sekali Pak. Nah, kenapa? Silakan. Baik Pak Jaya, terima kasih diundang lagi kemarin dan selalu senang bisa diskusi dengan Pak Jaya. Dan memang fenomena kemenangan Trump di Amerika ini membuat shock sebagian orang di dunia, bukan cuma di Amerika. Tapi apakah nggak semula nggak diduga kalau dia itu menang? Ya semula orang tidak menduga bahwa Trump bisa menang karena dia sudah kalah pertama kali dan kemudian setelah kekalahan itu dia terbukti juga melakukan berbagai macam pelanggaran hukum bahkan kriminalitas termasuk dengan waktu tidak mau mengaku kalah. Sehingga kemudian menggerakkan massa menduduki Capitol Hill tanggal 6 Januari itu. Di sana kriminal itu. Mengerahkan orang untuk menduduki Capitol Hill kan sama dengan melakukan kudeta terhadap tapi apa betul dia melakukan itu? Oh iya, banyak sekali bukti-bukti dia melakukan dan sudah ada proses indictment, ada proses di pengadilan yang mentersangkakan dia bahwa dia terlibat dalam hal itu dan ada jaksa khusus untuk mengurusi hal tersebut dan bahkan ada proses impeachment dilakukan. Walaupun sudah selesai jadi presiden, tapi sebagian lagi ada proses impeachment tetap dilakukan. Ada begitu banyak hal sehingga membuat orang berpikir Trump ini sudah kartu mati. Tapi Anda juga? Saya juga berpikir bahwa pada titik 4 tahun lalu Trump sudah selesai, sudah kartu mati. Dengan kelakuan dia, orang Amerika masa sih tetap mau memilih Trump lagi 4 tahun kemudian, dan belum tentu juga Trump mau maju lagi, belum tentu. Kita kan belum tahu waktu itu. Biasanya di Amerika kalau orang presiden sudah kalah, presiden menjabat, baru 1 kali menjabat lalu kalah, biasanya tidak lagi mau mencalonkan diri. Inilah Trump ini yang tiba-tiba dia menyatakan diri dia akan maju lagi. Umur kan juga sudah 78, Pak. Iya. Oh, sebenarnya 78. Cuma Biden lebih tua. Dan ternyata persoalannya adalah ketika Biden dalam pemerintahan yang 4 tahun ini, ekonomi Amerika memang sedang menjadi persoalan. Inflasi naik tinggi, harga-harga barang pokok di Tapi Amerika apakah ini. bukan karena COVID itu? COVID juga iya, sudah selesai COVID. Persoalannya sudah selesai COVID. Orang kan berharap setelah COVID ekonomi kan melonjak. Iya, ternyata tidak. Ternyata tidak. Kemudian inflasi luar biasa sampai bahkan 7%. Dan harga-harga barang pokok. Waktu saya mahasiswa, Pak, 1 galon bensin di sana itu enggak sampai $1, 99 sen ya, $1 lah. Kadang-kadang naik sedikit. Sekarang kalau di Amerika itu harga bensin itu satu galonnya itu kira-kira $3-4. Bayangkan. Nah, artinya harga-harga barang juga roti, kentang dan bahan pokok yang lain pasti naik semuanya. Nah, ini yang membuat banyak orang di Amerika kemudian menganggap pemerintahan Biden Demokrat gagal. Walaupun Biden masih mau maju. Dan ketika dia maju, Trump juga maju. Debat dengan Trump, kelihatan dia sudah tua sekali, 80 tahun lebih. Dan tergagap-gagap. Tiap kali kalau waktu debat itu membutuhkan lama, kira-kira dia blank. Ya, memorinya sudah hilang. Sehingga kemudian Trump naik daun, ekonomi. Jadi istilahnya it's the economy, stupid. Masalahnya di ekonomi ini. Kemudian Kamala Harris yang maju menggantikan Biden dalam saat-saat terakhir. Dan sebetulnya kan Kamala kan cukup
cukup diharapkan. Cukup bagus sebenarnya, dan ketika debat juga bagus. Persoalannya adalah, tiap kali Kamala Harris ketika debat dengan Trump, ketika ditanya soal ekonomi, dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dia tidak mau menyalahkan juga Biden karena itu masih bosnya dia, presiden, dia wakil presiden. Sementara dia hanya berpikir ke depan. Setelah itu yang jawaban dari Kamala Harris adalah persoalan tentang LGBTQ dan kemudian aborsi dan sebagainya. Jadi yang ketika diserang dengan persoalan ekonomi, 4 tahun bikin apa ke ekonomi ini, kenapa ekonomi morat-marit, dia jawab dengan kita akan mendukung LGBTQ, kita akan mengembalikan lagi bahwa aborsi itu boleh di seluruh negara. Jadi tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Sementara Trump muncul dengan retorika bahwa pertama dia akan memperbaiki ekonomi Amerika, makanya dia bilang MAGA, Make America Great Again. Lalu kalau dia pakai isu imigrasi, bahwa yang bikin kita marah-marah karena itu imigran gelap datang ke Amerika lalu mengambil kita punya pekerjaan. Stealing our jobs, dia bilang. Dan itu orang Amerika senang itu ya? Masih senang. Lalu dia bicara tentang berbagai macam persoalan-persoalan ekonomi. Tiap kali bicara tentang persoalan ekonomi, imigrasi. Bagi rakyat kebanyakan melihat bahwa apa yang disampaikan Trump kena pada dirinya. Urusan ekonomi. Seperti Hitler sebetulnya ya. Hitler juga menang karena demokrasi. Ini juga begitu. Dan Trump ini punya tendensi otoritarian. Sudah kita lihat waktu dia jadi presiden dan sekarang jadi presiden lagi, tendensi otoritarian itu makin kental. Memang persoalannya adalah selama ini sebenarnya di Amerika itu working class, kelas pekerja, baik itu blue collar maupun white collar, itu kelas pekerja biasanya demokratik, pro-demokrat. Tapi kemudian selama kampanye kemarin kita lihat kelas pekerja yang biasanya mendukung dan termasuk serikat buruh yang tadinya mendukung Partai Demokrat sekarang beralih menjadi pendukung Trump. Alasannya kenapa? Karena mereka merasa bahwa ekonomi kita morat-marit ini sudah kita dukung Partai Demokrat, Biden jadi presiden, hidup tidak menjadi lebih baik. Ya, maka kalau mereka kemudian tertarik dengan model economic nationalism dari Trump, nasionalisme ekonomi yang kira-kira Amerika untuk orang Amerika, itu imigran harus kita pulangkan kembali, lalu kemudian bikin tembok. Bikin tembok raksasa di sepanjang perbatasan dengan Meksiko sehingga orang-orang Meksiko, Amerika Latin nggak bisa masuk secara ilegal ke Amerika Serikat. Itu yang selama ini mengambil alih kita punya kerjaan. Lalu itu yang membuat kriminalitas tinggi. Kira-kira macam begitu retorikanya. Dan akhirnya rakyat Amerika menang. Ada lagi menariknya. Trump termasuk menang di Michigan. Michigan ini termasuk daerah di mana ada komunitas muslimnya cukup besar. Jadi ada memang komunitas muslim di Michigan itu, di Dearborn dan sebagainya. Orang muslim di sana ternyata milih Trump juga. Kenapa? Padahal biasanya muslim di sana mendukung Demokrat. Alasannya urusan Gaza. Dia bilang selama Biden 4 tahun ini Biden membiarkan Gaza leburkan oleh Israel dan tidak ada hukuman sama sekali untuk Netanyahu. Karena itu kita tidak mau pilih lagi Biden. Walaupun saya bilang juga, kalau Trump jadi presiden Trump juga akan bless you, Pak. Ini kena virusnya Trump. Nah, apa ada jaminan Trump akan lebih baik terhadap Gaza dan akan lebih keras terhadap Israel? Tidak juga sebenarnya. Tapi bagi orang komunitas muslim di sana dia bilang begini, ya tapi kita harus beri pelajaran kepada Demokrat supaya they don't take us for granted next time in the election.
you want our vote, you listen to us also. You listen to our kepentingan mereka. Jadi inilah terjadilah Trump jadi presiden 4 tahun kemudian. Pertanyaannya adalah bagi kita di dunia, apa ini kira-kira akibatnya bagi Indonesia, bagi dunia kalau Trump jadi presiden? Memang kalau dari sisi dampaknya bagi Indonesia dulu, mungkin bagi sebagian orang lebih senang, terutama bisnismen di Indonesia. Oh ya. Bisnismen Indonesia, pemerintah juga. Yang kongsi sama Trump ya, dan pemerintah juga di Indonesia mungkin tidak keberatan dengan Trump. Kenapa? Bagi Trump, kalau bisnis kita bisnis saja, nggak usah urusan LGBTQ, nggak usah urusan hak asasi manusia, nggak perlu, itu nggak penting. Yang paling kita deal aja, you untung kita untung, sama-sama cuan, let's do business. Kalau Demokrat yang berkuasa, walaupun sama-sama cuan, teman-teman dulu, ini ada human rights-nya nggak persoalan. Ini kalau LGBTQ harus dibolehkan dong di negara itu. Kalau you nggak beresin, nggak boleh di LGBTQ, kita nggak mau dagang sama you. Ini maka bagi sekelompok, ya mungkin pemerintah maupun juga kalangan bisnis Indonesia nggak terlalu worry dengan Trump. Yang worry China, karena retorika kampanye Trump itu boleh dikata anti Cina. Betul lah. Sehingga kemungkinan besar kalau jadi presiden maka dia akan menaikkan tarif dagang dengan Cina. Sehingga barang-barang Cina masuk ke Amerika akan dikenai tarif yang tinggi. Sehingga menjadi mahal, menjadi susah. Atau ada pembatasan khusus non tarif untuk barang-barang dari Cina, dari Tiongkok. Dan ini yang membuat di Cina menjadi worry. Dan kita juga bisa kena dampaknya karena kan kita ini negara Cina itu negara yang membeli barang-barang Indonesia. Kalau ekonomi Cina menurun, maka barang-barang kita juga susah dijual ke Cina. Tapi ada solusinya. Kalau kita bisa membujuk perusahaan-perusahaan di Cina untuk relokasi ke Indonesia. Relokasi Indonesia, lalu kemudian ekspor ke Amerika. Karena kalau dia ekspor ke Indonesia sebagai made in Indonesia ke Amerika tidak dapat tarif setinggi di Cina. Jadi kita sekarang pemerintah mestinya teman-teman pengusaha segera ngajak pengusaha-pengusaha Cina, udah relokasi aja beberapa produk-produk atau pabrikan industri itu yang mudah untuk bisa direlokasi, mestinya bisa segera direlokasi. Nah, cuma persoalannya kita bersaing dengan Vietnam, Thailand, yang juga pasti membujuk mereka, udah ke sini saja, nanti kita ekspor ke Amerika. Akal-akalnya begitu. Yang kalau Jepang bagaimana, Pak? Kalau Jepang, karena Jepang kan mereka bersahabat, tidak terkena masalah Jepang. Yang masalah Cina. Nah, yang menjadi paling kena masalah barangkali nanti adalah Ukraina. Ukraina bagi Trump segala macam yang di luar Amerika tidak penting. Yang penting jangan ganggu Amerika. Karena itu perang di Ukraina harus selesai. Harus selesai. Ya. Bagaimana caranya? Cari cara yang cepat selesai, yaitu semua pokoknya berhenti aja sekarang. Bagi Ukraina kan merasa bagaimana kita mau berhenti? Sepertiga kita punya wilayah dikuasai oleh Rusia. Rusia harus mundur dulu dong. Tapi Rusia kan tidak mau mundur. Tidak bakal. Ya. Tapi Amerika mungkin akan memaksa Ukraina, udahlah, terimalah inilah yang kau punya, yang sudah diduduki Rusia, sudah dikasih Rusia, berhenti perang. Sehingga kenapa kok Amerika kepengen Ukraina berhenti perang? Ya karena bikin repot kita aja semua. Kan Ukraina dengan terjadi perang di Ukraina maka urusan gandum dunia itu yang banyak sekali dan bahan pangan di Ukraina mestinya
selesai bisa diekspor. Tapi terutama ini kan bikin susah juga dompetnya Amerika, uangnya Amerika, karena dikirim untuk bantuan senjata ke Ukraina. Trump akan berusaha untuk memotong anggaran bantuan persenjataan kepada Ukraina. Loh, saya pikir malah dia akan makin jual senjata, enggak? Dia bersahabat baik dengan Putin. Maka Rusia yang diuntungkan. Dia bersahabat baik dengan Putin. Jadi kok bisa, Pak? Ada orang bilang begini, pemimpin-pemimpin otoritarian biasanya saling bersahabat satu sama lain, bahkan saling mengagumi satu sama lain, kayak dan berusaha Hitler, untuk mengemulasi. Hitler, Mussolini kan, ya. Biasanya begitu. Tapi intinya memang bahwa Trump tidak termasuk NATO nanti, Pak. NATO juga akan, Amerika udah, kalau Amerika berusaha, yang paling penting bagi Trump adalah bagaimana dalam negeri Amerika. Di luar negeri Amerika, termasuk NATO, termasuk negara-negara Eropa, pertahanan, segala macam, tidak terlalu penting. Karena itu dia akan memotong anggaran untuk NATO, seluruh negara-negara Eropa yang bayar anggaran untuk NATO. Kira-kira semacam itu. Jadi sekarang Amerika Serikat di Trump ini betul-betul orientednya itu ke uang ya, Pak? Untuk negara, penghematan. Amerika for American. Dia hanya berpikir inward ke Amerika. Memang untuk sebagian orang baik, sebagian kayak Rusia pasti senang. Karena Amerika tidak mau cawe-cawe lagi urusan-urusan di luar Amerika. Yang penting bagi dia Amerika dalam negeri. Nah, jadi kalau gitu kita bikin pelanggaran hak asasi manusia. Nah, persoalannya bagi negara demokrasi yang sedang berkembang di emerging democracies ini sekarang kayak Indonesia, kita kehilangan role model dalam konteks demokrasi. Ketika kita melihat demokrasi Amerika amburadul, membuat kita, orang-orang yang tidak suka demokrasi di Indonesia, akan berpikir, kalian selama ini bicara tentang Amerika sebagai contoh untuk menjadi negara demokrasi. Coba lihat Amerika sekarang kayak begitu itu. Mau contoh apa demokrasi? Lebih baik kita cari model lain. Nah, kemudian lebih baik kita model Tiongkok aja. Atau kita model Turki, atau kita model Rusia, model-model yang non-demokratik. Karena dia bilang, Amerika aja yang kalian selalu jadikan contoh. Oke, sekarang Andi Malarangeng bukan sebagai personal Andi Malarangeng ya, tapi sebagai ilmuwan politik. Ya. Menurut Anda, apakah demokrasi yang kita lakukan ini benar? Sejauh ini, menurut saya, we are on the right track. Ada gangguan-gangguan, ada. Tapi on the right track. But we are on the right track. Persoalannya adalah sempat terjadi gangguan-gangguan. Ada yang ingin mengubah jam menjadi lebih otoritarian, ada yang ingin menambah 3 masa jabatan, ada yang ingin menguasai lebih hegemonik kekuasaan itu. Tapi so far we are able to resist that, sehingga kita still on the right track. Pertanyaannya adalah ketika Amerika dengan Donald Trump, kita mungkin akan melihat lebih model-model otoritarian dalam konteks demokrasi Amerika, maka beberapa orang-orang yang tidak terlalu suka demokrasi di Indonesia akan di sana Trump juga melakukannya, kok kenapa kita tidak? Kenapa kalau kalau Trump melakukannya, maka kita juga boleh melakukan hal itu? Kenapa mempersoalkan hal semacam itu, sementara di Amerika saja orang tidak mempersoalkan kelakuan Trump semacam itu dan tetap memilihnya? Sehingga saya berpandangan bahwa prinsip atau nilai-nilai demokrasi kita itu kita sedang membangunnya, dan we are on the right track. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, apakah itu sistem pemilu, money politics, dan sebagainya. Tapi tidak lagi kita harus bergantung pada model seperti Amerika. Kita sekarang membangun model demokrasi Indonesia dengan mengkombinasikan berbagai macam features
dari berbagai macam negara demokrasi yang dan maju sesuai dengan kebutuhan sesuai kita. dengan kebutuhan kita. Karena itu kalau Trump melakukan beberapa perilaku-perilaku antidemokratik di Amerika dan menang, tidak berarti membolehkan kita orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang memegang kekuasaan juga boleh melakukan itu. Jadi ibaratnya kalau orang lain ada yang mencuri, ya kita baiknya jangan ikut-ikut mencuri gitu kan. Jadi saya masih ingat begini, pada waktu pemilu tahun 2004, tahun 99 pertama, Jimmy Carter, mantan presiden Amerika, bikin namanya Carter Center. Carter Center mengirim pemantau pemilu di Indonesia untuk memastikan bahwa pemilu Indonesia berlaku free and fair. Itu zaman Tahun 99. Jimmy Carter. Jimmy Carter bikin namanya Carter Center. Setelah berhenti jadi presiden. Lalu dia salah satu hal yang dilakukan Carter Center itu untuk mempromosikan demokrasi di negara-negara berkembang. Dan dia kalau ada pemilu, dia mengirim monitoring tim untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara fair and fair, jujur dan adil. Nah, dia juga mengirim tahun 99, bahkan tahun 2004 pun dia mengirimkan, Carter Center juga mengirimkan monitor. Setelah itu mungkin tidak lagi karena sudah dianggap Indonesia sudah on the right track. Sekarang ini saya berpikir bahwa Indonesia perlu mengirim sebenarnya pemantau pemilu ke Amerika. Good idea, good idea. Saya bilang sama Pak SBY kan ada TYI, The Yudhoyono Institute. Saya bilang bagaimana kalau di TYI juga mengirim monitoring team ke pemilu Amerika. Maybe it's about time we are the one who monitor American election. Saya setuju, saya dukung gitu. Apalagi kalau timnya kepalanya Anda tuh. Cuma waktu itu mungkin kita juga lagi sibuk macam-macam di pemilu kita sendiri dan sehingga nggak mungkin untuk ini mau pilkada kan. Tapi idenya lucu juga. Karena Amerika tidak bisa lagi kita anggap sebagai ya pokoknya Amerika oke, tapi kembali ke Trump ya. Dia itu siapa sih Pak kalau Anda menganalisa bukan psikologis tapi psikopolitik lah anunya. Jadi begini Pak. Memang Trump adalah orang yang terkenal sebelum menjadi presiden dia sudah terkenal. Jadi dia populis. punya talk show sama dengan Pak Joya juga. Punya talk show. Ya itu kan yang dia meng-hire orang lalu kemudian dia fire saya lupa namanya itu. You are fired kira-kira begitu. Nah, dia sudah terkenal sebagai TV personalities. Entertainer. Yang belakangan ketika Partai Republik kehilangan tokoh, tiba-tiba dia berpikir, dia mau tampil. Waktu itu terakhir siapa tokoh Republiknya sebelum dia? Tokoh Republik waktu itu kalah melulu kan, kalah sama Obama. Siapa waktu itu ya? Saya kok lupa ya? Saya lupa. Pokoknya waktu itu Partai Republik tidak menampilkan tokoh-tokoh yang krisis kepemimpinan di Partai Republik. Wah, terus datang ini. Dia datang. Lalu kemudian memberikan model retorika yang nasionalis, populis dan kemudian menggunakan retorika anti imigran, anti LGBTQ dan mengatakan bahwa dia akan membangun Amerika, make America great again. Dan dia berlindung di gereja ya. Dia juga amazingly didukung oleh kalangan namanya Kristen evangelism. Jadi gereja-gereja evangelis Kristen, ya Protestan itu dia didukung, bahkan Katolik juga. Barangkali saya mungkin tidak secara resmi tapi banyak mayoritas Kristen mendukung, termasuk juga mungkin orang Katolik juga mendukung yang tadinya Demokrat juga, karena dia mengatakan bahwa dia mengatakan dia mendukung nilai-nilai Kristen. Dia anti LGBTQ yang bagi sebagian orang Kristen tradisional di sana itu tabu. Bagi sementara orang
orang Demokrat selalu selama kampanye juga membawa bendera pelangi itu dan sebagainya. Lalu dia mengatakan dia pro-life, dia anti-aborsi. Lalu dia mengatakan juga bahwa pokoknya dia tahu ya family values. Padahal dia bukan orang Kristen yang baik barangkali. Tapi katanya habis menang dia ke gereja katanya gitu. Tapi sepanjang kehidupannya yang kita tahu adalah dia melakukan pelecehan terhadap perempuan, dia melakukan pelecehan seksual dan banyak kasus-kasus lain. Dan Clinton itu Clinton juga sama juga, tapi persoalannya begini. Kalau orang Demokrat tidak pernah bicara tentang kesolehan. Sementara orang Republik selalu bicara tentang kesolehan. Clinton akhirnya ada persoalan seksualitas juga, tapi kemudian sempat diimpeach karena itu, tapi selamat karena perbedaan interpretasi tentang aturan hukum. Kalau Trump entah bagaimana, jadi Trump didukung oleh kelas pekerja dan kemudian juga kaum Kristen evangelik, macam-macam gereja Kristen di sana itu, termasuk black and white, gereja hitam maupun gereja orang putih. Makanya aneh, karena biasanya kan Ku Klux Klan kira itu, tapi itu dukung Trump. Tetapi ini yang dari teman-teman kita yang hitam juga Ya karena mereka jemaatnya kelas pekerja. Oh. Jemaahnya waduh, ini masalah duit ya, masalah duit. Urusan ekonomi yang kemudian merembet kemana-mana yang dimanfaatkan oleh Trump. Jadi memang rupanya rakyat itu perutnya harus kenyang ya Pak ya. Kalau enggak susah. Dan orang yang kemudian sedang menderita secara ekonomi, yang perutnya sedang lapar, mau menerima apapun kata-kata, termasuk kebohongan-kebohongan. Semua orang tahu apa yang dikatakan oleh Trump itu adalah kebohongan-kebohongan, tapi mau. Sebab ada duitnya. Ya karena ada duitnya dan kemudian ada bukan juga, belum tentu juga bahwa kalau Trump akan berhasil ekonomi Amerika. Kemarin juga tidak juga. Tapi orang yang sudah 4 tahun memilih Biden, 4 tahun lalu Biden menang secara popular vote, menang secara electoral vote, dan menang total lah, termasuk di Georgia, di Philadelphia dan segala macam di daerah-daerah yang swing vote dimenangkan oleh Biden. Tapi selama 4 tahun ketika tinggal Trump tinggal ngomong gini, "Are you better off now than 4 years ago?" Kok kayak zaman Pak Harto, enak ya zamanku. Kalau kamu merasa hidupmu lebih baik sekarang apa enggak? Kalau you merasa hidupmu lebih baik sekarang, ya pilihlah Kamala Harris. Tapi kalau you punya hidup merasa lebih susah sekarang, pilih saya. Saya akan memperbaiki kehidupan kamu. Nah, kira-kira itu dan ketika ditanya begitu, pemilih Amerika selalu mengatakan, wah iya memang hidup saya lebih, gaji saya boleh dikata tetap, tapi harga-harga naik, berarti daya beli saya berkurang. Dan ini menjadi masalah besar di Amerika, ekonomi. Makanya istilahnya, it's the economy stupid. Nah, kalau itu yang digunakan juga oleh Clinton ketika melawan Bush senior. It's the economy stupid. Sementara kalau Bush bilang, it's the stupid economy. Jadi Bush itu sebetulnya sama dengan satu kubu dengan Trump ya? Sama-sama Republik, Pak. Tapi saya rasa belum tentu secara pribadi mendukung Trump. Banyak orang Republikan sebenarnya tidak suka sama Trump juga. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Yang lain-lain dianggap nggak bisa menang. Hanya karena Trump ini yang bisa membuat menang Partai Republik dan membuat poranda Partai Demokrat. Boleh dikata dengan hasil pemilu kemarin ini di Amerika Serikat, Republik menguasai Senat, menguasai Kongres dan menguasai Presiden total karena Trump, karena pengaruh Trump. Di sini orang hebat juga ya. Ya hebat secara. Ya.
Ya, yang sama juga. Hitler juga hebat. Ya. Karena dia bisa membangkitkan emosi mas rakyatnya untuk memilih dia. Inilah populisme. Itulah populismenya Amerika dengan Prancis menurut Anda gimana? Sama-sama, Pak. Sama ya. Sama, populisme di mana-mana pada rasanya sama. Dia menggunakan scare tactics, dia menggunakan cara-cara membuat orang takut. Kalau dia memilih itu nanti hidupnya jadi lebih buruk. Dia kemudian memberikan iming-iming bahwa kalau saya yang akan dipilih, bahwa hidup akan jadi lebih baik. Dan dia mengatakan, dia kemudian mencari musuh bersama. Musuh bersamanya itu adalah orang asing. Orang asing, entah minoritas, entah orang imigran ilegal, dan di Eropa juga sama juga sekarang. Ada banyak sekali juga pemimpin-pemimpin yang neo-otoritarian ini. Dia masuk melalui demokrasi, tapi pada dasarnya dia otoritarian. Itu di Hungaria begitu. Kita lihat kemungkinan kemunculannya di Italia juga, bisa saja juga di negara-negara lain juga. Di Prancis selalu antara populisme dan kemudian juga intelektualisme itu juga sesuatu yang selalu berdebat dalam konteks politik, artinya bersaing dalam konteks politik. Nah, pertanyaannya adalah apakah demokrasi juga bisa secara natural melahirkan pemimpin-pemimpin yang demokratis, intelektualnya bagus, tapi juga disukai publik. Nah, ini yang menjadi persoalan. Melawan Trump kan harus melahirkan juga pemimpin yang populer. Lalu tapi dan pikirannya cerdas. Dan kemudian bisa membuat dia dipilih oleh rakyat. Orang macam Clinton misalnya, orang macam Obama. Ya, ini yang kemudian di Partai Demokrat sekarang kekurangan orang. Nah, intinya bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang taken for granted. Otomatis kalau sudah kita bikin sebuah sistem demokrasi, pemimpinnya pasti yang terpilih pasti yang baik. Ternyata tidak. Ya itu sama sebetulnya. Atau di belakang ada alat musik, piano. Ya. Piano yang bagus belum tentu bisa melahirkan pianis yang bagus. Betul Pak, betul. Dan ya, beda Pak. Tergantung siapa yang memainkan. Iya, the singer is not the song gitu ya. Nah, itulah. Dan walaupun Anda kata Jokowi kita lawankan Trump, kira-kira saya pikir tiap pemimpin ada masanya. Dan masanya Pak Jokowi sudah selesai. 2 periode, 2 saja, tidak bisa lebih. Kalau ini Trump, kalau dia yang kedua, ini sudah tidak bisa lagi dia. Dia tinggal 4 tahun, masa jabatan di sana 4 tahun. Setelah 4 tahun, maka selesai juga Trump. Sehingga tinggal siapa pemimpin berikutnya. Wakilnya Trump ini masih muda, namanya J.D. Vance. Itu gimana? J.D. Vance ini anak muda yang juga konservatif, datang dari keluarga yang sangat miskin di Appalachia. Di Appalachia itu daerah miskin di Amerika. Tapi kemudian dia bisa cerdas, jadi bisa sekolah sampai doktor hukum di Ohio State. Tempatnya Bill Liddell. Dan kemudian dan dia bisa menulis buku tentang bagaimana kemiskinan. Yang milih dia itu siapa menjadi wakil presiden? Ya Trump ini. Kok pintar Karena juga? Trump pintar, dia cari anak muda yang dia kan sudah tua, dia cari anak muda. Jadi kayak Prabowo cari Gibran gitu. Nah, kemudian yang salah Kamala Harris, dia cari orang tua. Anda nggak mau kepancing, tapi jangan ngomong dah, ya kita ngomong Trump. Nah, Kamala Harris milih yang tua, gubernur dari Minnesota. Ya nggak terlalu kena. Jadi sayang juga di situ pilihan wakil presidennya tidak pas. Kalau Trump bagus sekali. Nah, sehingga ke depan kemungkinan J.D. Vance ini konservatif, muda,
bisa menulis, doktor. Anda kok menekankan konservatif itu kenapa? Konservatif di Amerika, karena kalau di Amerika memang ada dua sisi dalam politik, konservatif apa liberal. Di tengah-tengah ada swing votes. Kira-kira biasanya 30% konservatif, 30% liberal, di tengah ada 40% swing votes. Artinya sedikit konservatif, sedikit liberal. Ikut angin. Tapi sekarang ini konservatifnya jadi lebih besar, bisa jadi 40%, lalu ada swing votes. Sementara liberal ini orang yang kira-kira tidak peduli tentang, jadi setiap orang bebas dong mau bikin apa, yang penting tidak mengganggu orang lain. Negara nggak perlu ngurusin, kita punya kehidupan individu masing-masing nih. Makanya negara nggak perlu urusan segala macam hal, tapi negara harus ikut campur urusan social safety net. Jadi urusan ekonomi negara harus ikut campur, memastikan bahwa kita masing-masing ada jaminan sosial dan segala macam. Sebaliknya orang konservatif, pikirannya adalah negara harus ikut campur dalam nilai-nilai, mempertahankan nilai-nilai masyarakat. Yaitu kalau di sana namanya Christian values, family values, white supremacist, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Oke, Anglo-Saxon. Kira-kira. Nah, negara harus campur. Maka negara harus memastikan kehidupan pro-life, anti aborsi hilang. Negara memastikan family values, gereja. Maka nanti dengan Trump, nanti di Amerika akan ada juga pengajaran tentang ada pengajar sekarang di Florida ada ada peraturan daerah mengharuskan di semua sekolah di Amerika dia harus dipasang 10 Commandments dari Moses. Moses punya 10 Commandments. Dipasang di setiap sekolah. Itu negara harus ikut campur bagi orang konservatif itu. Tapi bagi orang konservatif, negara nggak perlu ikut campur urusan ekonomi. Biarlah masing-masing kita mencari kehidupannya sendiri-sendiri. Mau kaya, mau miskin. Maka kalau Republikan berkuasa, ekonomi, negara tidak mau campur tangan urusan ekonomi, biarlah ekonomi sendiri. Tapi negara campur tangan dalam urusan nilai-nilai masyarakat yang kalau di Amerika diterjemahkan menjadi the Christian values, white Anglo-Saxon Protestant. Kira-kira itu. Nah, bagus sekali ada anunya. Ada berapa tahun di Amerika? 8 tahun di sana, Pak. Jadi Anda Master dan mengikuti PhD. Pemilu, ada yang pernah Anda ikuti? Oh iya, Pak. Kan pemilu di sana mulai dari sebelum Presiden Clinton. Jadi Presiden Bush senior, lalu Presiden Clinton, sampai kemudian Bush Junior. Loh, ini Bush kan masih ada lagi satu. Ada Bush senior, ada Bush Junior. Dan ada lagi satu kan, adiknya si. Itu adiknya gubernur Florida, sempat jadi gubernur Florida. Tapi hilang sekarang ya. Mau menjadi calon presiden, tapi kayaknya tidak bisa jadi calon presiden, tersisihkan. Tapi bapaknya yang jadi presiden satu periode dikalahkan oleh Clinton. Tapi kemudian setelah Clinton, Bush, jadi tidak berturut-turut. Jadi bapak anak itu ada jeda selama 8 tahun. Itu bedanya kalau di Amerika dengan di Indonesia. tidak ada jeda. Mahkamah konstitusinya enggak ada ya. Saya rasa memang perlu ada jeda supaya ini kan banyak orang berbicara tentang politik dinasti apa segala macam. Salah satu yang kalau kita mau bikin ada aturan, kita tidak punya aturan itu dalam konstitusi, sehingga tidak ada jeda pun tidak ada masalah. Tapi saya rasa kita perlu ada aturan yang mengatakan bahwa perlu ada jeda antara di dalam satu keluarga garis lurus
terhadap satu posisi kekuasaan tertentu. Iya, iya. Kalau sekarang kan karena tidak ada, maka misalnya gubernur juga begitu, bukan hanya di tingkat presiden, di tingkat gubernur, wakil dan bupati wali kota. Setelah 2 periode, misalnya di Klaten, 2 periode suaminya, habis itu 2 periode istrinya. Ini berturut-turut nih. Terus sekarang ini anaknya yang mau maju. Sehingga kalau itu anaknya bisa maju menang, bisa 10 tahun, 30 tahun keluarga itu berkuasa di satu kabupaten. Nah, ini mestinya perlu ada aturan yang memberikan jeda, paling tidak 1 periode. Boleh, karena demokrasi membolehkan juga orang tua setelah itu istrinya atau anaknya atau adiknya. Ya tidak melarang lah. Tidak melarang, tapi mungkin sebaiknya ada aturan yang memberikan. Tapi juga tidak menganjurkan. Gitu. Tapi Anda ngalami zamannya Bush dikalahkan oleh Oh iya Pak, Clinton itu. Waktu itu Bush memang kalah, walaupun masih satu periode, incumbent ini kalah oleh Clinton karena Clinton waktu itu sangat pertama usia, dia menggalang anak muda, dia memberikan pikiran-pikiran yang cerdas, dia bisa menyatukan kalangan the swing votes ini, liberal tapi juga kemudian orang-orang sebagian Southern konservatif. Kebetulan dia datang dari Arkansas, lebih bagi selatan. Sehingga Southern konservatif, orang Kristen yang berada di selatan, bisa dirangkul oleh si Clinton untuk mendukung dia, sehingga dia menang besar. Sehingga dia sebagai penantang menang, mengalahkan presiden yang sedang incumbent. Kemudian Clinton 2 periode. Setelah 2 periode, kemudian anaknya Bush yang tadi kala itu muncul sebagai penantang, dan waktu itu dari Demokrat yang menggantikan adalah wakilnya, yang maju adalah wakilnya Clinton, namanya yang saya lupa namanya, tapi yang sangat mempromosikan lingkungan, orang baik sebenarnya. Al Gore. Oh iya itu. Al Gore, iya. tapi kemudian kalah tipis sekali. Kalah karena sistem. Karena kalah di Florida. Iya. Waktu itu adiknya Bush itu jadi gubernur, dan kemudian kalah tipis sekali di Florida. Walaupun secara popular vote itu Al Gore menang, tapi di Florida dia kalah. Model di Amerika memang berbeda Pak. Di Amerika bukan one person one vote. Kalau di Indonesia one person one vote. Setiap orang 1 suara dan dihitung suara, total suara. Nah, kalau di Amerika bukan popular vote. Yang ada adalah electoral college, sistem electoral college, di mana masing-masing negara bagian diberikan suara tergantung dari populasinya. Misalnya kalau di daerah seperti Vermont yang kecil mungkin cuma 3, sementara itu Florida 20 atau 30. Ya, karena tergantung negara yang agak tengah-tengah, Ohio mungkin 20-an. Nah, tapi California karena besar sekali 50-an. Nah, total yang harus dimenangkan adalah 270. Siapa yang bisa dapat 270, itulah electoral college, itulah yang menjadi pemenang. Nah, karena itu yang penting adalah mendapatkan electoral college. Di sana walaupun beda tipis, mau beda 100 suara, di Florida itu misalnya Al Gore kalahnya cuma beberapa puluh suara atau nggak sampai 100 suara atau 100 atau 200. Bahkan sudah dinyatakan menang kan sebetulnya. Di Florida kemudian ada proses penghitungan ulang. Penghitungan ulang. Nah, ketika dilakukan penghitungan ulang, termasuk yang dinamanya chat, gitu. Jadi waktu itu di sana pakai mesin penghitung suara yang pakai dulu, pernah Bapak lihat itu punch card, zaman komputer zaman dulu, ada pakai punch card yang kemudian kita masukkan punch card itu, lalu kemudian di-press, lalu kemudian ada jadi bolong. Tapi kemudian karena mesinnya sudah tua, banyak surat suara yang punch card yang suara itu tidak tembus. Jadi dia namanya pregnant chat. Atau sudah tembus tapi dia punya itu tidak sampai hilang, namanya hanging chat. Itu dihitung ulang semua, dan akhirnya Al Gore kalah beberapa ratus suara kalau tidak salah.
Tapi walaupun kalahnya cuma beberapa ratus, seluruh electoral college di Florida dimenangkan oleh waktu itu dia menangkan oleh siapa waktu itu? Bush Junior. Jadi secara electoral college Bush Junior yang menang, tapi walaupun secara popular vote karena di Florida dan karena di California, Washington, bahkan di Oregon itu semuanya, apalagi kemudian daerah-daerah seperti New England termasuk Midwest itu dimenangkan oleh Al Gore, tapi kalah dalam electoral college. Sekarang kemana ya Al Gore itu ya? Dia lebih banyak untuk bersuara tentang lingkungan hidup, makanya dia nggak ada ambisi. Kan belum pernah jadi kan? Merasa sudah lewat masanya. Jadi semua di sana kan ketika mau maju dia pakai polling. Ketika dia polling, dia lihat apakah pollingnya kira-kira ada harapan apa tidak. Yang kedua, logistik. Kira-kira dia bisa dapat dukungan logistik yang cukup apa tidak. Kalau dia lihat elektabilitas kurang, logistik kurang, daripada repot-repot ngapain. Ya, tapi saya juga sangat simpati kepada beliau. Iya, karena ternyata dia orang baik dan pikirannya tentang climate change itu termasuk yang pertama di dunia. Dia bikin film kalau tidak salah dan segala macam. Bahkan dalam perdebatan PBB tentang climate change, Al Gore termasuk yang paling di depan. Sementara pemerintah Amerika Serikat sendiri sangat terbelakang pemikirannya terhadap. Oh, ya, apalagi Donald Trump kan nggak percaya kan. Nggak mau itu. Karena kalau climate change dilakukan dengan target-target itu penurunan suhu yang sekian derajat, maka berbagai macam industri di Amerika harus gulung tikar, harus tutup, termasuk industri otomotif, karena mereka masih menggunakan cara-cara lama yang merusak lingkungan. Sementara untuk mengubahnya menjadi mesin baru pasti membutuhkan investasi yang besar. Bagi Trump ini merugikan ekonomi Amerika. Mending kita sudahlah. Selama 4 tahun dia ingin naik, ekonomi Amerika naik, dia punya legacy bahwa selama 4 tahun pemerintahnya berhasil, walaupun climate change menderita. Begini Pak, kita juga ingat kan sebetulnya dulu kita kan pemilihan presiden kan tidak dilakukan melalui pemilihan umum. Ya. Oke, ya Pak. Ada pikiran semacam itu. Enggak, dulu kan memang enggak. Dulu enggak, ya. Selama Orde Baru enggak ada. Enggak ada, oke. Orde Lama juga begitu. Terus sampai Gus Dur masih kan, Gus Dur terpilih. Betul. Bukan melalui MPR dulu. MPR. Nah, kemudian kan datang era baru demokrasi one vote itu. Betul. Nah, sekarang kalau Anda jujur sebagai ahli ilmuwan politik ya, sebetulnya kan kita sudah nyoba itu tadi cara yang MPR DPR itu dan cara one man one vote. Bagus mana Pak? Tetap buat bagus kita bagi kita tetap bagus lewat pemilu Pak. Pemilu kalau melalui MPR itu isinya dagang sapi aja. Dagang sapi aja, lalu kemudian. Tapi kalau melalui pemilu apa nggak dagang kambing Pak? Ya bisa, tetapi kan ada begitu banyak orang terlibat. Jadi kalau memang resikonya bisa muncul populisme dan juga bisa muncul pemimpin otoritarian, tetapi menurut saya dalam pemilihan umum terbuka, maka jauh lebih mungkin kan kita mendapat pemimpin yang lebih baik. Paling tidak dia punya caranya sendiri untuk setiap 5 tahun untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Kalau MPR itu sama saja Pak, hanya berapa orang di DPR sekarang ini?
8 orang, 8 partai. 8 partai artinya 8 ketua umum yang menentukan siapa yang jadi presiden. Lalu kemudian ditambah DPD. DPD kan MPR itu adalah DPR plus DPD. DPD ini sekian 100 orang lebih, selebihnya 580 DPR. Dalam 180 DPR ini isinya adalah 8 partai. Kalau pemilihan oleh MPR yang menentukan siapa jadi presiden 8 ketua umum partai. Rasanya kita menciptakan sebuah sistem yang sangat elitis, dan dalam banyak kasus juga pengalaman negara-negara yang lain, sistem elitis bisa menciptakan pemimpin yang baik, tapi banyak sekali terjadi justru menciptakan pemimpin. Jerman kan juga presiden kanselernya dipilih oleh Nah, perbedaannya adalah kalau mereka di sana sistemnya parlementer. Sistem parlementer ada lagi logikanya kalau kita mau menggunakan sistem parlementer. Memang pemimpinnya Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Tapi dalam sebuah negara di mana situasi fragmentasi politik yang sangat besar memudahkan terjadinya jatuh bangun pemerintahan. Itu yang terjadi di Jerman juga sekarang mulai jatuh bangun pemerintahan. Inggris juga begitu, jatuh bangun pemerintahan. Italia apalagi. Persoalannya adalah di sana sistemnya sudah cukup kuat sehingga walaupun pemerintahan jatuh bangun, negara tidak kocar-kacir. Bayangkan kalau itu Indonesia, dan sudah pernah kita terjadi tahun 50-an. Kalau kita menggunakan sistem parlementer dan kemudian negara jatuh bangun, pemerintahan jatuh bangun, negara akan lebih kacau. Anda masih ngajar, Pak? Masih. Saya masih mengajar S3, satu mata kuliah saja. Di Setialan. Saya senang sekali loh dengerin kuliah Anda. Alhamdulillah, dapat respon yang baik dari mahasiswa. Kalau sekarang kita dosen itu dinilai juga oleh mahasiswa. Mahasiswa memberikan feedback. Dan alhamdulillah. Kalau biasanya kan ahli-ahli politik itu kan mereka berdasar teori. Kalau Anda tuh enggak loh. Kalau saya dengar itu Anda alami semua itu. Justru kita harus mencoba menjelaskan pada mahasiswa bahwa selain teoritis, bagaimana terjadinya faktanya terjadi di beberapa negara sehingga kita bisa melihat. Jadi Anda tidak menggunakan kata ini, kata itu. Kalau cuma teori-teori itu, aduh ngantuk orang juga, dan kemudian tidak. Kebetulan saya mengajar di tempat yang namanya di program S3 namanya Doktor Terapan Public Administration. Doktor terapan yang lebih applicable untuk melihatnya. Apalagi kalau kita bicara tentang talk show semacam ini, audiens kita adalah rakyat kebanyakan. Kalau kita terlalu tinggi bicara tanpa menjelaskan, lebih membumi bagaimana teori-teori politik itu, maka bisa bingung dan kemudian tidak juga menarik. Pak Andi, begini. Waktu yang batasi, jadi pasti masih ada yang penting, tapi saya belum tanyakan. Nah, tolong apa menurut Anda yang sekarang kita fokus ke Trump, ya pengaruhnya, baik ke Indonesia maupun ke bagaimana pendapat Anda tentang Trump sebagai presiden ini? Saya belum tahu. Saya belum tahu secara pasti apakah dia akan melakukan perubahan-perubahan mendasar ketimbang pada masa pertama Trump. Tapi menurut saya tidak ada banyak perubahan dalam konteks pemikiran ekonominya, pemikiran internasionalnya, pertahanan Amerika, yang lebih berbeda mungkin orang-orang. Sekali lihat orang-orang yang dinominasikan oleh Trump sekarang ini orang-orang yang sangat loyal sama dia. Karena dia sudah melihat dulu dia pilih-pilih orang itu berkhianat. Sekarang ini dia mau cari orang yang loyal walaupun orang itu sebenarnya secara prestasi, secara kelakuan nggak karu-karuan juga. Tapi kalau yang wakilnya ini oke kan? Cuma wakilnya tampaknya oke. Artinya orangnya pintar. Orang apa, Pak? Dia orang Appalachian, orang putih. Appalachian, dulu miskin, daerah miskin. Tapi istrinya kalau tidak salah
itu orang turunan India. India atau Indian? India. India. Apa teh? Bollywood. Bollywood ya. Oh, bukan Indian ya Pak? Bukan Indian Pak. Ya, itu kan kalau karena Columbus salah pikir. Jadi India sama dengan Kamala Harris, turunan India juga itu. Sama dengan Kamala Harris. Jadi istrinya J.D. Vance ini orang India, dan kalau istrinya Trump kan orang Slovakia, Slovenia. Sebenarnya dua-duanya mereka punya istri orang imigran, tapi mereka anti imigran. Jadi mungkin agak susah dapat visa ke Amerika sekarang ini, apa mungkin. Kecuali kalau bisnismen. Kalau bisnismen pasti lancar. Karena bagi Trump, as long as ada kita bisa saling menguntungkan, jadi kayak Deng Xiaoping gitu ya. Iya. Itu kucing nggak perlu warnanya apa. Pokoknya saya tangkap tikus. Saya tidak tahu. Mungkin pada titik tertentu akan ada kesepakatan dengan Cina. We'll see. Tapi yang jelas bahwa kita mungkin akan melihat beberapa kebijakan Trump yang shocking, kontroversial, yang berbeda dengan segala macam setelah pelantikan nanti tanggal 20. Oh iya, belum dilantik nih ya? Belum dilantik, ini masih presiden terpilih. Karena itu proses transisi. Tanggal berapa dia dipilih? Kalau salah tanggal 20 dilantik. Desember? Bukan Januari, Pak. Wih, lama sekali. Lama sekali, makanya cukup lama juga. Makanya dianggap sekarang ini masa di mana presiden menjadi lame duck. Masih jadi presiden, tapi boleh dikata dia tidak lagi punya pengaruh yang besar. Sehingga gitu. Oke. Walaupun di Indonesia ada presiden tidak mau jadi lame duck. Bahkan sampai terakhir masih berusaha untuk mempengaruhi proses politik. Ya. Sudah, tapi kita nggak ngomongin Indonesia, kita ngomongin pengangkatan Elon Musk. Nah, menurut Anda bagaimana ini? Dia itu sebetulnya memang luar biasa. Elon Musk ini, dia bukan hanya jago dalam bidang industri-industri yang orang tidak mikirkan sebelumnya, mobil listrik dan kemudian SpaceX. Tiba-tiba dia muncul lagi juga dengan mendukung Trump secara terbuka. Jadi bukan hanya mendukung, sekarang dia juga kemudian dia didukung, dia didominasikan menjadi salah satu setingkat menteri, jabatan setingkat menteri. Kepala bagian itu. Dia menjadi semacam setingkat menteri, Pak. Dia kalau tidak salah semacam pengawas terhadap kontrol dalam pemerintahan, effectiveness or something like that. Anda itu masih ikutin terus ya? Ya kalau di rumah, kalau tiap hari mesti nonton CNN juga dulu. Selain berita nasional, berita internasional kan. Jadi sebetulnya saya undang Anda ke sini, Anda senang ini ya? Senang, selalu senang untuk berdiskusi dengan Pak Jaya. Karena Pak Jaya pasti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya juga berpikir. Nah ini, ayo balik lagi. Elon Musk. Jadi sudah biasa kalau di Amerika sebenarnya orang pengusaha-pengusaha akan mendukung Partai Republik. Tapi Elon Musk yang ketika mendukung Trump betul-betul terjun langsung. Kalau dulu biasanya hanya kasih donasi. Iya. Pengusaha-pengusaha mendukung Partai Republik kasih malam, donasi, gitu kan, makan malam kasih donasi segala macam. Tapi ini Elon Musk terjun sendiri karena dia punya Twitter atau X. Oh iya. Itu bisa menyebarkan pengaruh dalam konteks media sosial. Dia punya X, dia punya macam-macam lagi yang lain. Kemudian dia punya persona sendiri. Pengikutnya, followersnya kan jutaan orang. Iya. Dan apapun yang dia bilang, apapun dia katakan, apapun dia lakukan juga masuk jadi berita. Jadi ketika dia mendukung Trump itu pengaruhnya paling tidak di Silicon Valley. Ternyata itu cukup besar juga. Nah, walaupun sebenarnya pendukungnya Kamala Harris, Demokrat, orang kaya juga ada, namanya Bill Gates. Bill Gates mendukung Kamala. Cuma Bill Gates ini kan model masih seperti model zaman dulu, kasih uang, lalu
tidak langsung berada di depan, dia langsung berada di depan. Dan sekarang dikasih jabatan setingkat menteri. Ini orang banyak di Amerika agak khawatir, Elon Musk ini tidak perlu jadi menteri pun sebagai orang paling kaya, punya X, punya SpaceX, punya Tesla, punya semua dah, dia sudah punya pengaruh luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dunia. Oh, dia punya Starlink. Dia punya Starlink dengan internet, jaringan internet seluruh dunia. Tanpa jadi politisi pun, tanpa punya jabatan kekuasaan, dia sudah punya power yang luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan kita. Kalau dia jadi salah satu menteri Trump pun lebih kuat lagi, dia punya pengaruh. Nah, itu yang membuat banyak orang di Amerika agak concern. Tapi terhadap Elon Musk, apalagi Elon Musk ini kan gayanya ceplos-ceplos, ngomongnya segala. Dia baru masih ingat waktu soal apa namanya, soal dia mau beli Twitter waktu itu. Dia cuma bilang, itu Twitter saya mau beli dengan sekian harga sekian. Langsung harga saham Twitter jadi naik. Ketika dia bilang, kira-kira saya nggak mau beli, langsung harga sahamnya jadi turun. Cuma ngomong gitu aja. Sekarang dia punya kekuasaan juga. Apakah jangan-jangan the next president Elon Musk? Bisa. Iya toh? Kalau dia tertarik pada politik dan memang kemudian kekuasaan uang di negara demokrasi, kelemahan negara demokrasi, uang bisa bertransform menjadi kekuasaan. Iya. Dan kalau orang yang punya uang, di Indonesia juga kita lihat pemilu legislatif. Iya, waduh. Pengusaha-pengusaha. Di sini di meja ini Pak yang ngeluh bilang, waduh, gua sudah ngabisin puluhan miliar. Hanya pengusaha-pengusaha yang bisa, yang punya banyak uang yang bisa jadi terpilih. Nah, karena itu kita harus memikirkan model bagaimana supaya orang yang tidak punya uang juga bisa terpilih. Orang baik, orang pintar dibutuhkan dalam sistem politik kita, dibutuhkan oleh partai, bisa terpilih. Salah satunya menurut saya, Pak, adalah adanya sumbangan dari negara, atau ada negara menanggung beberapa beban keuangan dari partai-partai politik. Misalnya uang saksi deh, dikasih dibiayai oleh negara, saksi-saksi dianggap bagian dari KPPS, sehingga partai-partai tidak perlu mencari lagi uang untuk saksi. 800.000 TPS, masing-masing saksi 2, masing-masing 2 itu kira-kira 200.000 minimal. Kalikan aja berapa banyak. Kemudian juga sekarang ini partai politik di Indonesia cuma dikasih kompensasi dari negara satu suara Rp1.000. Kalau itu bisa dinaikkan menjadi 10.000 misalnya, itu lumayan berarti bagi sehingga partai bisa menggunakan itu untuk membiayai kandidat yang bagus tapi tidak punya uang untuk maju dalam pemilu legislatif atau pemilu wali kota, bupati, sehingga orang yang tidak punya uang tapi partai bisa membiayai mereka untuk bisa tidak tergantung dari misalnya sumbangan dari konglomerat dan sebagainya. Ini yang pemikiran ke depan harus kita berpikir tentang campaign finance reform di Indonesia. Anda masih punya akses ke kekuasaan untuk menyampaikan itu semua. Ini kan Anda menyampaikan ke saya sebagai rakyat, tapi kan di sini cuma gitu. Tapi kalau saya sementara ini kan akses saya sebagai anggota atau kader Partai Demokrat, tentu saja melalui partai saya bisa. Tapi kan Partai Demokrat kan tidak cuma punya 44 kursi di parlemen. Tapi kami juga bagian dari koalisi Kim Plus ini. Mudah-mudahan melalui Kim Plus juga kita bisa, suara semacam ini bisa disampaikan. Saya tidak punya akses langsung kepada Pak Prabowo, yang saya punya akses kepada Pak SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi saya rasa Pak Prabowo juga sadar bahwa, karena dia juga Ketua Umum Partai, dia pasti sadar juga bahwa tidak mudah mencari orang bagus yang untuk masuk di dalam parlemen. Dan itu partai harus punya resources
untuk mendukung orang-orang bagus ini Iya, untuk iya, masuk iya. parlemen. Kalau tidak, kita Iya, iya. terpaksa seperti sekarang ini. Kita cari orang yang punya logistik. Harapannya dia jadi bagus. Kalau ada orang bagus punya logistik, waduh itu luar biasa sekali bagi kita. Tapi kan kebanyakan dia punya logistik, sehingga kemudian dia yang jadi masuk di dalam parlemen. Itu yang persoalannya. Sampai di parlemen, dia tidak banyak bicara. Padahal dia wakil rakyat yang kerjanya mestinya bicara. Karena memang Iya, kapasitasnya bukan tidak ideal. Tapi itulah yang terpilih. Memang, saya kira memang demokrasi di dunia yang sempurna memang nggak ada apa ya. Nggak ada, Karena but manusia we are tidak on the right sempurna, track. apalagi anunya setara kelompok juga nggak. Tapi tetap harus mendekati. Harus kita Sempurna. upayakan terus untuk Terus menyempurnakan maju, proses demokrasi kita. Itu. Terima Dan kasih. jangan sampai mengalami kemunduran Betul. seperti di Amerika. Iya. Mundurannya mundur ini. Mundur. Trump sadar nggak? Dia nggak peduli, saya rasa. Yang penting dia menang. Yang penting dia menang. Dia Ya makanya dia nggak peduli kan. dia nggak peduli. Pokoknya gua Yang dibilang peduli itu yang dosen-dosen ilmu politik yang saya temui yang di Amerika, teman-teman yang jadi dosen di Amerika. Kapan-kapan Pak Jaya mesti cari orang Amerika, dosen ilmu politik, diundang datang ke sini, lalu barangkali dia akan curhat sama Pak Jaya tentang bagaimana kemunduran demokrasi di Amerika. oke, silakan. Kalau ada teman Anda yang mau merendahkan diri. Oke, Pak Andi Marangeng, terima kasih sekali, selalu gembira. Ya, walaupun saya tahu Anda pernah mengalami sesuatu yang tidak menggembirakan, ya, tapi Anda tetap tertawa, bahagia sampai sekarang. Ya. Dan terima kasih, semoga Anda nggak kapok. Oh ya, oke. Ini Anda yang entah keberapa. Ya, ini. Pak, terima kasih Pak, ya selalu senang. Ya, dia di kembali. sini. Dia Dr. Andes, Andi, Alfian, Marangeng, Mas Rosen, tapi PhD-nya di belakang. Yang telah menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema Trump Part 2. Dan ini part sudah akhir ya. Baik. Ya ada Betul, lagi Pak. ya. Mudah-mudahan ya kita lihat, mudah-mudahan Amerika bisa lebih baik dan dunia menjadi lebih baik. Iya. Tapi itu harapan kita. Ya, Kenyataannya kita tepuk lihat. tangan Terima untuk kasih. Pak Andi Marangeng. Ya.